hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 88. Sampai dengan halaman 99. Kemudian, silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 43. Sampai dengan halaman 45. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian kata sapaan dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Iya, benar, mereka sedang belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Belajar kelompok. Hari ini, ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Setiap kelompok mempraktekkan dialog. Beni berperan sebagai elang. Siti berperan sebagai ayam betina. Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktekkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Anak-anak, karena kalian belajar di rumah, jadi anak-anak boleh melakukan dialog elang, ayam jantan, dan ayam betina bersama orang tua kalian atau bersama kakak dan abang kalian. Persahabatan elang dan ayam jantan. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Tanya elang. Ayam jantan menjawab, tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Tanya ayam jantan ya anak-anak.
Boleh, kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang, kata si elang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu, jawab ayam jantan. Anak-anak, apa yang terjadi? Ya, burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Ko, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Bagaimanakah engkau bisa terbang? Tanya ayam betina. Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Bolehkah aku pinjam? Tanya ayam betina. Pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Ayam jantan bertanya, "Di mana jarum emas itu?" "Tadi aku letakkan di tanah," jawab ayam betina. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku, si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Elang berkata, "Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang?" "Aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu." Elang berkata, "Kenapa pula kau mesti minta maaf?" "Jarum emasmu telah hilang," jawab ayam jantan. "Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi." Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Kemudian ayam jantan berkata, "Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri." Ayam betina berkata, "Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya." Elang pun menyambar seekor anak ayam. Ayam betina berkata, "Jangan ambil anakku. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu." "Baiklah." Kemudian ayam jantan berkata, "Aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit." Ayam betina berkata, "Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu?" "Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi." Baiklah, akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Anak-anak, ada beberapa tokoh dalam dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Elang dan Ayam Jantan, yaitu pertama ada elang,
kemudian ada ayam jantan, dan ada ayam betina. Nah, anak-anak, watak mereka berbeda-beda. Misalnya, watak elang yaitu baik hati dan tegas. Nah, selanjutnya, watak ayam jantan, suka ingkar janji, kemudian tidak bertanggung jawab karena meminjam jarum emas milik elang, dan teledor ya anak. Selanjutnya, watak ayam betina. Nah, watak ayam betina ini sama dengan watak ayam jantan, suka ingkar janji, tidak bertanggung jawab, dan teledor. Anak-anak, kemudian amanat atau pesan, jika kita meminjam barang orang lain harus dijaga dengan baik. Kemudian bertanggung jawab apabila menghilangkan barang milik teman. Selanjutnya, berkata jujur dan tidak teledor. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Ya, kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan berbicara atau orang kedua, atau juga menggantikan nama orang ketiga. Anak-anak, berikut ini buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Misalnya, dari kata ayam jantan. Kemudian kita akan membuat sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah, ayam jantan, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, di sini kata sapaannya adalah ayam jantan, ya anak. Kemudian selanjutnya, dari kata ayam betina, kita buat menjadi sebuah kalimat. Selamat pagi ayam betina. Nah, selanjutnya dari kata elang. Contoh kalimatnya adalah, elang, jarum emasmu hilang. Kemudian dari kata engkau, kita buat menjadi sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah, engkau menghilangkan jarum emasku. Nah, selanjutnya dari kata kawan. Kemudian kita buat menjadi sebuah kalimat. Mengapa kamu bisa terbang tinggi, kawan? Kemudian dari kata sahabatku, kita buat menjadi sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah, kenapa sahabatku? Apakah kamu sakit? Nah, itu tadi ya anak-anak, dari kata-kata kita membuat sebuah kalimat. Nah, selanjutnya, ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Nah, anak-anak, tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Di tabel sebelah kiri nama siswa, kemudian di tabel sebelah kanan suku atau asal daerahnya ya anak. Misalnya Siti berasal dari suku Jawa, kemudian Dayu berasal dari Bali. Selanjutnya Beni, sukunya adalah suku Batak. Kemudian Edo berasal dari Papua. Kemudian Ayu ini berasal dari Jawa ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, kata sapaan merupakan kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku, yaitu pertama, tetap bermain bersama.
Kemudian yang kedua, tidak mengejek daerah asal atau suku teman. Dan yang ketiga, saling menghormati. Kemudian yang keempat, saling membantu. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.